Apa nama komunitasnya? FPI. Apa nama komunitasnya? Banser. Apa nama komunitasnya? Kokam. Apa nama komunitasnya? Itu jamaah. Ingat, serigala akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Bagi yang suka tolong like and share. Pandang ke kanan malaikat, ke kiri malaikat, ke depan malaikat, ke belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Andai kita tidak bisa, mudah-mudahan anak-anak kita punya pergaulan yang baik-baik, insyaallah. Ibu, jangan pernah berhenti bertanya, kamu mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, uang yang kuberikan beli apa, mau pergi sama siapa, jalan sama siapa, HP-mu mana, pulsamu kemana aja. Ketika ibu berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Betul? Kenapa Ustadz katakan ibu? Karena anak paling lama bersama ibu, yang mengandung 9 bulan 10 hari. Bapak apa ibu? Ada bapak yang sudah pernah coba? Kalau mau coba, pulang dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Yang melahirkan meregang nyawa, keluar urat-urat tangannya, keluar keringatnya sebesar jagung. Ibu apa bapak? Ibu. Bapak kalau mau coba melahirkan, pulang dari sini beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Tidak ada. Oleh sebab itu ibu luar biasa. Makanya kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Setelah itu baru bapak. Bapak kalau mau dapat yang 3, coba yang 3 tadi. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Ustadz pernah nyoba? Belum. Tapi menyusukan pernah saya coba. Waktu anak saya kecil, saya letakkan. Gak mau dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergaulan anak kita mesti protek. Kita tanya, sampai akhirnya suatu hari HP anak tertinggal di atas kursi. Loh, HP anakku kok tinggal? Akhirnya di miss call. Jangan-jangan HP temannya. Saya miss call sendirilah anak saya. Anakku tersayang. Begitu ditelepon, lihat tertulis bukan nama kita. Apa dia tulis? Security kejam. Jangan marah, jangan tersinggung. Hari ini mungkin kau disebut security kejam, hari ini mungkin kau dikatakan sebagai algojo sadis. Tapi ingat, sampai akhirnya masa yang dinantikan tiba. Dia duduk di pelaminan, menedih air mata, dia peluk, terima kasih mama. Kau sudah menyelamatkan aku hari ini, kau duduk bahagia anakku. Si ibu pun duduk melihat anak duduk di pelaminan. Ibu nangis kenapa? Apa yang disedihkan? Ini air mata bahagia Pak Ustadz. Ustadz lagi-lagi nggak bisa membedakan mana air mata bahagia, mana air mata sedang susah. Ternyata si ibu sedang menangis bahagia karena anaknya selamat sampai duduk di pelaminan. Berapa banyak yang mestinya hari itu sang mertua mestinya duduk bertanya kepada menantu dengan pertanyaan yang lembut. Hai calon menantuku. Ya bapak. Tapi hari itu dia tanya dengan suara yang keras. Hai calon menantuku. Ya pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Kenapa marah? Karena ada yang hilang kehormatan, kemuliaan. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Makanya saya tidak terima karena segel sudah rusak. Apa maknanya? Kalau botol yang murah, air minum yang sejengkal tidak diterima karena segel rusak, apalagi kehormatanmu, kemuliaanmu. Jangan suuzon dengan panitia. Jangan katakan kota kita tidak aman. Mengapa mesti ada jeruji besi di antara kalian? Karena menjaga kehormatan perempuan. Kalian adalah timun-timun yang ranum dan lembut, sedangkan ini durian yang ganas. Kalau sampai tidak ada besi ini, habisnya mencakar-cakar. Kalian posisinya serba salah, di atas robek, di bawah bonyok, hancur. Oleh sebab itu maka anak-anak kita mesti kita jaga. Hai anak-anak lajang, hai para pemuda harapan agama dan bangsa, ini bukan objek, mereka bukan perempuan nakal, mereka adalah adikmu. Ya Muhammad,
izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang, aku pancung kepalanya. Ini orang kurang ajar. Tenang. Muhammad, izinkan aku berzina. Nabi dengan emosional yang stabil bertanya, apakah engkau rela kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Saat itu wajahnya merah. Ternyata selama ini kau anggap perempuan sebagai objek orang lain. Tapi ketika kau merasa perempuan adalah adikmu, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah kakakmu, perempuan adalah ibumu, mereka adalah kehormatanmu. Hai para suami-suami, siapa yang paling baik di antara kalian? Khairukum, yang paling baik di antara kalian. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada keluarganya. Makanya sampai masanya kalian yang laki-laki yang gagah perkasa, hari ini mata kalian tajam, hari ini langkah kalian tegap, hari ini suara kalian lantang. Tapi sampai masanya stres, stroke, depresi, mati. Ya kalau mati, yang menyakitkan setengah mati. Mati tidak, hidup tidak. Koma, hampir titik. Saat itu siapa yang akan menyuapkan engkau makan? Siapa yang akan membisikkan ke telingamu sholat? Siapa yang mengganti pakaianmu? Mereka yang akan menyuapkan engkau. Makannya mas, sabar mas, ini nggak lama, 2 Jumat lagi selesai. Kalau kau baik sekarang, kalau kau sopan sekarang, kalau kau jaga mereka sekarang, mereka yang akan menyuapkanmu dengan kelembutan. Makan mas, mau minum. Tapi kalau kau sombong sekarang, angkuh sekarang, ingat, mereka sudah siap dengan kekerasan. Makan. Ini dulu yang sombong kan? Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Tapi ingat, masa itu akan tiba. Waspadalah. Betul ibu-ibu? Ternyata banyak yang sudah bersiap-siap. Pergaulan kau jaga. Makanya kalau ada orang tua protek, pergaulan kau jaga. Alhamdulillah anak-anak mudanya sudah punya komunitas. Ini komunitas apa? Kami komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Kami komunitas geng motor yang sudah tobat. Hebat. Ini komunitas apa? Kami komunitas anak-anak funky yang sudah hebat. Tapi lubang telinga nggak berubah, tetap tutup-tutupi dikit. Lubang telinga sampai sebesar lubang hidung. Payah bedakan, ngupil kadang-kadang ke sini. Ini gimana ceritanya? Orang kalau sudah terlalu kagum, dia pasti akan ikut orang yang dia kagumi. Lihatlah bagaimana pakaian habaib. Mereka pakai sorban, mereka berjenggot, pakai tongkat, pakai cincin di kelingking, pakai jubah 2 lapis, pakai sendal, sampai dari ujung rambut ke ujung kaki, mengikut orang yang dia idolakan. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang koboi, dia ikut yang dia idolakan. Pakai topi koboi, pakai celana cut bray, pakai pistol, walaupun pistol air. Kuda nggak punya, maka diejek tetangganya, koboi kehilangan kuda. Yang ikut anak funk, ikut dengan gayanya. Kebetulan saya sedang sampai di airport Cengkareng, pulang dari Maroko. Sebelum cok, saya lihat di depan saya, persis di depan saya, di waiting room, sama-sama nunggu di kedatangan. Saya lihat rambut pirang, tato banyak, hidung pesek, antingnya sampai 12, 3 di kanan, 3 di kiri, 2 di atas, satu di bibir. Melihat anting di bibir, bibir saya yang ngilu. Kuku hitam, lutut sobek, celana. Orang barat celananya sobek, kulitnya putih. Ini hitam bekudis. Apa yang kau ambil dari mereka? Oleh sebab itu maka pergaulan amat sangat penting. Hijrah pergaulan. Yang 1439 pergaulannya tidak baik, maka hijrah, betul-betul hijrah. Buatlah komunitas. Gimana kita mau ceramain orang Pak Ustadz kalau komunitas kita orangnya baik-baik semua? Kau kuatkan semuanya, nanti barulah engkau tebarkan kedamaian. Apa nama komunitasnya? FPI. Apa nama komunitasnya? Banser. Apa nama komunitasnya? Kokam. Apa nama komunitasnya? Itu jamaah. Ingat, serigala akan menerkam
kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan buaya menyaksikan bagaimana zebra, bagaimana itu kijang, bagaimana bison menyeberang laut, menyeberang sungai. Mereka lihat, mereka pantau. Kalau ada yang memisahkan diri, tiba-tiba memisahkan diri, minum ke tepi, mereka akan terkam, mereka tarik lehernya, mereka akan mati. Ustaz lihat ini di mana? Acara flora dan fauna, acara geografik, acara binatang, hewan-hewan yang ada di televisi, di internet. Itu menunjukkan kebenaran janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatullah ma'al jamaah, kekuasaan akan berada bersama jamaah. Dari komunitas ini, komunitas entrepreneur mak-mak aktif. Ternyata ibu ini pandai buat brownies, ibu ini pandai buat bolu, ibu ini pandai buat bakwan, ibu ini pandai buat. Lalu mereka buat entrepreneur ibu-ibu. Jualannya di mana, Bu? Kiosnya di mana? Rukonya di mana? Kami jualan nggak pakai ruko. Jadi online, makmak.com. Tinggal hubungi. Tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan suami, dimasak di rumah, dijual. Kenapa masakannya enak? Enak karena telur ayamnya dicuci dulu. Itu telur ayam kalau tidak dicuci dia keluar dari lubang tai ayam. Bayangkan orang yang masak kue bolu, ambil telur ayam ceplok, ambil telur ayam ceplok, ambil telur ayam ceplok. Habis itu dia buat adonan, tangannya bekas tai ayam. Najis. Kita makan najis. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Najis yang kau makan, saudaraku. Tapi ada komunitas emak-emak, ibu-ibu yang masakannya luar biasa. Bakwan ini kenapa enak ya? Apa bumbunya ya? Ternyata yang masak kuku kirinya panjang. Kalau kuku kiri panjang gimana ceboknya? Pantasan bakwannya enak. Tapi di sini suci, bersih. Makanan yang bersih membuat otak menjadi bersih. Apa hubungan otak dengan makanan? Makanan yang bersih sambil masaknya dia pakai sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, turun kebaikan 10. Huttat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Bayangkan kalau yang masak nggak bersolawat, sambil masak ngobrol terus iya sudah ngomong kan itu masuk air. Bayangkan berapa lama kita sudah mengalami itu. Tapi ketika yang memasak adalah ibu-ibu yang solehah, sambil masak aja betapa indahnya. Sholawat turun rahmat dan barakah, turun rahmat dan barakah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di rumah sakit, turun rahmat di rumah sakit. Dibacakan Quran di dapur, turun rahmat di dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Turun rahmat, rahmat dan barakah. Ini komunitas harus tetap dijaga. Kamu komunitasnya apa? Sampai sekarang masih belum menentukan komunitas, Pak. Segera tentukan. Saya disambut oleh komunitas mobil mewah. Merek nggak boleh disebut, menjaga kode etik. Begitu turun dari airport, mobil-mobil mewah datang menjemput. Ini komunitas apa namanya? Ini komunitas mobil mewah, Pak Ustadz. Lama saya termenung, anak muda, kaya-kaya, ganteng-ganteng, mobilnya mewah, surga sudah di tangan karena berjamaah. Yang satu lagi miskin, susah, melarat, kurapan, nggak sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Dunia ini cuma itu, fi dunya hasanah wa fil akhirati. Selesai. Takut mampir di neraka, transit. Tambah 3 lagi, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Saking seringnya berdoa waqina adzabannar, lahir anaknya, waqina. Nama anaknya siapa? Waqina. Masya Allah. Gak enaknya pas kelanjutannya, cukup waqina saja, panggilan kina. Itu jangan sampai punya anak siapa namanya Kaila, Kai supaya lah enggak, Kaila supaya enggak. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama, tidak ada unsur kesengajaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa hijrah kita bahas? 2. Itulah, memang orang kalau kurang cairan susah ingat. Dehidrasi. Pertama hijrah pendidikan, yang kedua hijrah pergaulan. Yang selama ini saya, kawan-kawan saya, anak geng motor semua Pak Ustadz, knalpotnya sudah disunat. Kalau ada yang mau sakratul maut di pintu gang, dia gas 2 kali, mati kontak. Jangan macam-macam ente. Itu di masjid surau langgar musola ada orang tua yang sedang doanya makbul. Begitu mereka mau mengucapkan amin, kogas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus. Amin. Begitu sampai di ujung, mati, hilang sepeda motormu, tinggal semuanya. Oleh sebab itu robah komunitas. Ustadz, nanti kalau saya sudah tobat masih boleh pakai motor? Boleh. Siapa bilang orang tobat gak boleh pakai motor? Silakan pakai komunitas. Apa nama komunitasnya? Komunitas Born to Ride, Ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Selama ini kalau kau pakai motor, ucapanmu kasar, hei monyet, hei penjahat. Tapi sekarang ucapan mulai lembut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kecepatannya Pak Ustaz tetap sama, 120 km. Begitu disemprit sama Pak Polisi, prit, mana STNK BPKB? Subhanallah walhamdulillah. Nggak bisa. Kita tetap taat peraturan. Sebelum naik kendaraan, yakinkan ada terdengar suara di samping helm, klik, baru berangkat. Pesan Kapolda. Sebelum berangkat, yakinkan STNK, BPKB, pajak sudah dibayar, dan SIM. Saya kemana-mana tetap bawa SIM. Ini dokumen. Isinya SIM A, SIM C. Walaupun saya naik pesawat. Mana tahu di tempat ceramah tiba-tiba supirnya sakit perut, telepon sudah bener, Ustaz, kapan berangkat? Nggak bisa, kita yang bawa. Kita bawa. Begitu di tempat ceramah, langsung panitia nanya, Ustaznya mana? Aku lah dia. Artinya peraturan tetap kita taati. Kita tinggal di negara, kita tinggal di sebuah negara yang punya aturan, kita tetap aturan, tapi hatinya sudah hijrah. Hijrah. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas dokter-dokter muslimah, dokter spesialis berjihad di jalan Allah. Dokter-dokter punya komunitas, Masya Allah, luar biasa. Ikatan Dokter Indonesia buat acara operasi bibir sumbing gratis. Mantap. Dokter-dokter buat komunitas, apa namanya? Dokter beramal jariah. Apa amalnya? Khitan masal gratis. Daftarkan segera, anak maupun suami Anda. Ustadz Somad, anak saya sudah menikah, alhamdulillah, tapi sampai sekarang nggak keluar kamar. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Suaminya begitu nikah, besok pagi jam 4 sebelum sholat subuh sudah lari. Lari kenapa? Ternyata belum sunat. Kok bisa Bapak terima? Itulah kami silap Pak Ustadz, gara-gara hanya lihat KTP. Rupanya dia dulu waktu SD mau dikhitan lari, ketika SMP mau taman SMA larinya makin kencang. Setelah SMA orang tuanya meninggal, akhirnya lupa, ketakutan, lari. Maka daftarkan
Suami-suami ibu kalau takut daftarkan segera. Apa ini maknanya? Ini Ustadz Somad tidak bisa. Ada yang bisa dilakukan orang, tapi kita tidak bisa lakukan. Ada yang bisa kita lakukan, tapi orang lain tidak bisa melakukan. Sudah buat komunitas. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas kami namanya Wirid Yasin Pak Ustadz. Dari dulu Yasin terus. Dari sejak sebelum saya berangkat ke Mesir namanya Wirid Yasin, sampai sekarang masih Wirid Yasin. Seolah-olah Allah hanya menurunkan surat Yasin. Ini ngajinya apa? Kok Yasin terus? Ustadz Somad jangan suuzon. Namanya memang Yasin, tapi isinya Al-Baqarah. Mantap. Yasin sudah selesai Pak Ustadz. Pertama baca Yasin, mantap. Habis itu tafsir Yasin, oke. Habis itu tajwid surat Yasin, selesai. Habis itu pindah ke surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Alhamdulillah sekarang kami sudah mau hampir Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, khatam. Baru mantap. Tapi ada komunitas dari dulu sampai sekarang Yasin. Bedanya dulu belum pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Yang pakai seragam tersinggung, jangan. Semuanya baik-baik insya Allah. Saya melihat ibu bapak dari atas ini seperti melihat pelangi, merah, kuning, hijau, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Orang beriman hatinya tak pernah kacau. Kenapa? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Hijrah pendidikan sudah Ustadz Somad, anak kami pendidikannya sudah baik. Hijrah pergaulan, alhamdulillah Ustadz Somad, kami sudah punya komunitas. Apalagi hijrah? Hijrah mengangkat wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang mengurus umat. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau ngelihat banyak gini, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Wah ini kalau jual minyak wangi, parfum, mantap ini. Tapi kalau politikus beda. Begitu dilihat banyak, wah ini nampaknya 3 kursi ini. Umat Islam mesti memikirkan suara di parlemen. Betul? Sholat sudah, masjid sudah ramai, pergi ke Makkah boleh, balik haji dan umrah. Tapi kalau masalah mengangkat pemimpin, engkau tidak peduli. Yang penting sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Politik bukan urusan kita. Ini orang nggak ngerti agama Islam. Yang mengurus APBD, APBN, yang mengurus bantuan untuk masjid, yang mengurus infak sedekah anak yatim, yang mengurus zakat. Siapa lagi kalau bukan anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah menyebut nama, Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, Abdul Somad tidak pernah menyebut warna, Abdul Somad tidak pernah menyebut orang. Abdul Somad hanya menyebut sifat, visi, misi, bagaimana supaya umat ini cerdas. Salahkah Abdul Somad? Bilang aja tidak. Salahkah Abdul Somad? Tidak. Oh, Abdul Somad ngomong-ngomong gitu kan dia mau caleg tuh. Saya dikatakan mau mencalek. Caleg untuk apa? Untuk apa saya jadi anggota dewan? Jadi wakil presiden aja saya nggak mau. Kita mengajak umat ini ke jalan Allah, benar? Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Itu Ustadz Somad cuma ngomong aja tuh, katanya dengan cara yang santun, suara dia sendiri menggelegar memekak telinga. Oke, kalau gitu kita lembutkan suaranya. Jamaah sekalian, mari kita perjuangkan dengan santun, dengan baik, supaya kita tidak gimana orang mau dengar? Suara saya keras bukan berarti saya orangnya keras. Suara saja menggelegar, hati sehalus. Apa tuh? Terserahlah sehalus. Bagaimana umat ini memikirkan ke depan? Zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tidak efektif.
Tapi kalau keluar perda zakat kabupaten, kota, provinsi, semua zakat dibayarkan melalui satu pintu, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang selama ini janda-janda miskin, suami meninggal, anak donimi pasolasido langsung pamir itu. Gimana bantuannya? Langsung Basnas memberikan bantuan. Kamu bisa apa? Saya cuma bisa buruh cuci, Pak. Satu hari berapa rumah? Satu hari cuma 2 rumah. Nih mesin cuci. Mulai buka laundry kecil-kecilan. Akhirnya bulan ini dia nerima mesin cuci, bulan depan dia sudah bisa membayar zakat. Betul? Apa dilakukan? Selama ini dia pikul gorengan, di depannya bakwan, di belakang ubi, memikul keliling kota, pulang ke rumah melepuh mencari sesuap nasi, saudaraku. Tapi ketika ada Badan Amil Zakat Nasional memberikan dorongan, pakai motor, dia bisa keliling, pendapatannya lebih banyak. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu adalah jihad parlemen dengan mengeluarkan perda zakat. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya ada niat mau mencaleg ini Pak Ustadz. Mantap. Ustadz bisa memberikan dukungan. Aku tidak bisa mendukung engkau karena beratmu 120 kilo. Kalau mendoakan Pak Ustadz, doa apa salahnya? Kalau foto bersama Pak Ustadz, mohon maaf, saya tidak bisa foto menunjukkan identitas. Pesan Pak Ustadz apa? Pesanku saudaraku, nanti kalau kau sudah duduk di parlemen, kau perjuangkan tiga dariku, dari Habib lain, dari Ustadz lain, dari Buya lain, dari Kiai lain. Dariku kau perjuangkan 3. Pertama, kau keluarkan perda zakat. Kedua, kau keluarkan perda, masukkan pendidikan agama di sekolah umum SMP dan SMA. Yang ketiga, kau keluarkan perda berbusana muslimah bagi muslimah. Non muslim kita tidak urus. Non muslim saudara kita sebangsa setanah air, kita tidak boleh otak-atik pakaiannya, tapi kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Hormati orang yang melihat matanya tajam, hilang hafalannya gara-gara pakaian tidak menutup aurat. Alhamdulillah terjaga. Yang ngaji sudah menutup aurat, tapi di sana masih ada yang belum ngaji, mereka bisa diikat dengan perda. Untuk apa negara mengatur pakaian? Untuk apa negara mengatur pakaian? Ingat, dalam Islam tugas kepemimpinan adalah ra'iddin, menjaga agama, wadaulah, menjaga negara. 2 tugas pemimpin, menjaga agama, menjaga negara. Dan kita aman tentram hari ini karena negara mendukung ibadah tabligh akbar selama tidak merusak. Biarkan pengajian selama tidak mengganggu, biarkan. Tidak ada ranting yang patah, tidak ada pohon yang rusak. Oleh sebab itu nanti pulang dengan aman, damai, tentram. Sampah-sampah pungut ambil, masukkan kantong, ke kantong kita, jangan ke kantong kawan. Tutup-tutup botol, tisu-tisu berserakan. Jangan sampai selesai pengajian besok apa orang berkata, lihat tuh sampah berserak gara-gara Ustadz Somad tuh kan. Bersih sebagaimana datang tadi, bersih semuanya, bersih. Tapi jangan sampai sendal kamar mandi masjid pun bersih juga. Bersih. Tunjukkan Islam itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hijrah. Kalau 3 hijrah ini sudah dilakukan, hijrah pendidikan berhasil, hijrah pergaulan berhasil, hijrah politik memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin yang soleh-soleh, yang baik-baik. Ingat, yang sholat nggak milih, yang puasa nggak milih, Pak Haji nggak milih, Bu Acah nggak milih. Saudaraku yang pecandu narkoba mencoblos. Jangan heran anggota legislatifnya pecandu narkoba, karena yang milihnya orang sakau. Yang sholat milih, yang baca Quran milih, yang sudah haji dan umrah milih. Insya Allah akan terwujud perubahan. Barulah sesuai dengan judul ceramah malam ini, hijrah menuju berkah. Berkah akan datang kalau kita perbaiki yang 3 ini. Nanti kalau kalian saudaraku pulang ke rumah, ada yang nanya, apa acara tadi? Tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Berapa menit? Kultum, kuliah 70 menit. Apa isi ceramahnya? Ada 3. Kenapa enggak 2, enggak 1? Nanti dijadikan sebagai alat untuk politik. 3 yang dia sampaikan tadi. Apa yang 3 itu? Hijrah pendidikan, masukkan anak ke sekolah pondok pesantren pendidikan agama. Hijrah pergaulan, robah pergaulan menjadi baik, lebih baik, terbaik, the best. Hijrah